Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan saja boleh menghantar kita ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang akan menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Markus pasal 11 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Firman-Nya berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita doa yang penuh kuasa. Saya percaya kita masih percaya bahwa doa itu penuh kuasa. Dan mungkin juga kita sudah banyak pengalaman-pengalaman dalam hidup kita, bagaimana doa yang penuh kuasa, bagaimana doa itu mendatangkan mujizat Tuhan, bagaimana doa itu mendatangkan kesembuhan dari Tuhan, bagaimana doa itu mendatangkan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi juga mungkin dalam perjalanan hidup kita, kita belum pernah mengalami akan hal itu. Karena itu kebenaran firman Allah hari ini secara khusus mengajarkan kita, mengingatkan kita kembali akan doa yang penuh kuasa. Karena itu harapannya dengan firman Allah hari ini menyemangati kita, memotivasi kita untuk mari kita bertekun dalam doa, mari kita bergiat dalam doa, mari kita rajin berdoa. Karena apa? Doa itu penuh kuasa. Lalu bagaimana doa yang penuh kuasa itu? Dilatar belakangi oleh ayat 12 sampai 14 dalam pasal 11 ketika Yesus mengutuk pohon ara dan akhirnya besoknya murid-murid melihat bahwa pohon ara itu sudah kering. Atas latar belakang itulah Yesus memberikan pengajaran, nasihat tentang doa kepada murid-murid. Dan nasihat itu juga berlaku bagi saudara dan saya akan doa yang penuh kuasa itu. Bagaimana supaya doa itu penuh kuasa? Dalam ayat 25 Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ayat 23, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Di situ masih ada kata percaya, diulang lagi dalam ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Disinilah kita melihat rahasia doa yang penuh kuasa. Yang pertama adalah berdoa dengan iman. Berdoa dengan percaya, meminta dengan percaya. Ada yang penting dalam ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di sini ada suatu tata bahasa yang ganjil. Percayalah bahwa kamu telah menerima. Perhatikan di sini bentuk past tense telah menerima. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sudah telah menerima, baru akan diberikan. Ini kan menunjuk suatu tata bahasa yang ganjil dan itulah bahasa iman. Percayalah kamu telah menerima. Sudah mempercayai telah menerima walaupun belum menerima.
sudah mempercayai, sudah mengangan-angankannya, sudah mengimajinasikannya bahwa itu sudah punya, sudah dimiliki, sudah dijawab, sudah diberikan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kita mempercayai bahwa itu kita telah menerima, maka itu akan diberikan. Itulah doa yang penuh kuasa kalau kita berdoa dengan iman, dengan percaya. Jadi jangan pernah berdoa dengan ragu, karena itu doa yang tidak punya kuasa apa-apa. Tapi kalau kita berdoa dengan suatu keyakinan, dengan suatu kepercayaan, maka itulah doa yang penuh kuasa dan itulah doa yang bisa mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Jadi mari kita belajar untuk berdoa dengan iman. Kita belajar berdoa untuk apa yang kita gumuli, kita doakan, kita percayai, kita yakini, maka itu pasti akan diberikan. Dan itulah yang saya lihat sebagai doa yang penuh kuasa. Jadi kita belajar berdoa dengan iman, jangan dengan ragu-ragu, jangan dengan penuh banyak pertanyaan, karena itu doa yang tidak punya kuasa. Tapi kalau kita berdoa dengan iman, dengan keyakinan, maka saya percaya disitulah doa yang penuh kuasa. Yang kedua, supaya doa kita penuh kuasa dalam ayat 25 dan 26, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Di sini kita melihat pentingnya kalau mau supaya doa kita itu penuh kuasa, maka yang kedua harus berdoa dengan hati yang penuh pengampunan. Sekali lagi, supaya doa kita penuh kuasa, kita harus berdoa dengan hati yang penuh pengampunan. Maka Yesus bilang, kalau kamu berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Karena kalau kamu berdoa dengan hati yang tidak ada pengampunan, maka itu tandanya ada dosa yang tidak dibereskan. Kalau ada dosa yang tidak dibereskan, maka kita berdoa dengan air mata darah apapun, Tuhan tidak akan pernah mendengar doa kita. Jadi doa itu harus dengan hati yang penuh belas kasihan, hati yang penuh pengampunan terhadap sesama. Kita melepaskan pengampunan kepada sesama kita yang pernah menyakiti kita, yang pernah melukai kita. Sehingga ketika kita meminta pengampunan, kita juga akhirnya boleh meminta pengampunan dari Bapa kita di surga. Maka Bapa kita di surga akan mengampuni kita. Kalau Bapa di surga sudah mengampuni kita, baru kita berdoa kepada Tuhan. Maka saya percaya itulah doa yang penuh kuasa. Allah punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami doa yang penuh kuasa. Tolonglah kami supaya kami berdoa dengan iman, berdoa dengan hati yang penuh pengampunan, sehingga kami akan melihat mujizat-mujizat dinyatakan melalui doa-doa kami. Roh yang kudus, tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Yang mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.